Halo guys, welcome back to Bang Sam YouTube channel. Hari ini kita akan bedah IHSG. IHSG dalam 2 minggu terakhir udah terus-menerus mengalami penurunan. Dan apa sih yang teman-teman harus ketahui dari IHSG adalah sesuatu yang akan berdampak besar kepada market. Oleh karena itu, teman-teman, kita akan langsung cari tahu IHSG di chart. Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat tampilan chart dari IHSG kita. Nah, teman-teman sekarang udah bisa lihat, dan di sini kalau teman-teman perhatikan dengan lebih jeli, kalian bisa lihat ada satu kotak hijau di sini yang entah mengapa di trading view gapnya nggak kelihatan guys. Ya, jadi sebenarnya IHSG saya udah ngecek di dua sumber lain ya mengenai IHSG. Sebenarnya IHSG itu punya satu gap yaitu di area 6736 sampai 6776. Ya, di sana tuh ada satu gap, tapi entah kenapa di TradingView gak muncul, teman-teman. Nah, jadi hari ini kita bakalan bedah IHSG yang let's say selama 2 minggu terakhir, tren dari IHSG ini udah terus-menerus turun. Nah, di satu sisi sebenarnya tim Hong Sam juga udah beberapa kali sering memperingatkan teman-teman, yaitu hati-hati waktu IHSG di sini, saya udah memperingatkan IHSG itu bisa jatuh kapanpun. Begitu pula waktu di titik ini. Ya, kita juga udah pernah ingat IHSG itu bisa jatuh kapanpun. Nah, teman-teman, apa sih yang membuat IHSG ini akhirnya turun adalah, ya, let's say, kita akan pelajari dulu dari yang namanya global economy. Ya, di global economy, kita bisa lihat suku bunga The Fed masih terus naik. Ya, suku bunga The Fed masih terus naik. Kemudian yang kedua, dolar terus menguat, ya, salah satu efeknya. Kemudian yang ketiga, di sini kita juga melihat yang namanya harga komoditas batubara mulai menurun. Nah, jadi ketika waktu banyak negara itu udah mulai pada anjlok, IHSG malah bisa kuat buat naik. Di satu sisi, kita adalah salah satu negara yang kuat banget dengan harga batubara. Ya, dan keadaan batubara yang naik tentu saja bisa memberikan potensi yang baik buat saham-saham batubara di Indonesia. Dan tentu saja itu memberikan booster buat yang namanya IHSG kita. Tapi ketika harga batubara udah mulai turun, udah mulai patah tren, otomatis saham-saham batubara juga udah mulai kekuatan powernya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang membuat IHSG akhirnya turun juga. Nah, secara teknikal, kalau kita mau perhatikan lebih jeli, teman-teman, ada yang namanya salah satu pattern, yaitu pattern head and shoulder. Head and shoulder merupakan salah satu pattern bearish yang sering banget dihindari oleh para trader. Dan itu saya rasa udah terjadi di yang namanya IHSG kita. Nah, pattern head and shoulder ini kelihatan banget di sini, ya. Nah, support pastinya tuh di sini nih. Oke, kita sesuaikan dulu. Nah, ini adalah pattern head and shoulder dari yang namanya IHSG kita, teman-teman. Ya. Nah, dengan jebolnya support dari head and shoulder ini, tentu saja membuat IHSG itu akan lebih rentan untuk turun. Plus, yang kedua, seperti yang saya katakan di awal, IHSG ini sebenarnya punya satu gap yang belum ditutup, yaitu di area kotak hijau ini. Oke, yaitu di area kotak hijau ini. Jadi overall, teman-teman tetap harus hati-hati. Meskipun di saat ini IHSG punya satu support yang cukup oke di area ini, tapi ingat, semua kemungkinan di market itu pasti terjadi. Ya, kalau memang nanti jeblok, ya berarti dia akan tutup gap dulu. Oke. Kemudian yang kedua, apakah gak ada potensi mantul kok? Potensi mantul tentu saja ada. Ya, cuma kita gak akan berharap banyak si IHSG bisa mantul kencang. Paling enggak, IHSG itu hanya akan bermain-main dulu di area ini. Ya, dia masih akan bermain-main dulu di area sideways ini. Oke, ingat, kalau sideways bagus. Yang kita takutkan adalah kalau ternyata dia cuma mantul sedikit buat turun lebih dalam. Ya, itu teman-teman harus hati-hati. Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah tahu gimana potensi ke depan dari IHSG. Ya, tim Hong Sam bukannya pesimis, tapi kita mencoba untuk tetap memberikan plan A, plan B, agar teman-teman itu bisa yang namanya mempersiapkan semua keadaan. Dan tentu saja di pasar saham semua keadaan bisa terjadi. Oleh karena itu, tetap do your own research, tetap lakukan manajemen resiko, dan ingat, trader dibayarkan berdasarkan keputusan yang tepat.
Jadi, ketika market lagi tidak enak, jangan dipaksakan untuk trading. Buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat likes dan subscribe. Dan buat kalian yang merasa teman-teman kalian butuh untuk mendengarkan video ini, kalian bisa share video ini ke teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.